Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Kali ini Perempuan Berdaya hadir kembali ya, dengan tema yang berbeda. Mohon kalau sudah ada yang hadir, mohon feedbacknya apakah suara saya sudah terdengar atau belum. Oke, sambil menunggu teman-teman ikutan live bersama saya dan tamu spesial saya ya malam hari ini. Saya pada malam hari ini akan membahas tema tentang mengubah emosi negatif. Nah, ini diubah jadi apa ini emosi negatifnya ya, gitu. Nah, tamu kita malam ini sahabat saya ya, seorang yang senang belajar, seseorang yang memang senang berbagi juga. Nah, Mbak Reni Wulandari Abidin. Ya, saya panggil dulu ya, Mbak Reni. Mbak Reni sebentar. Salah. Sebentar ya. Mbak Reni sudah saya invite ya, mohon direspon. Wah, ini sudah hadir. Oh iya, Mbak Reni. Halo, apa kabar? Halo Mbak Zaki, suaraku jelas nggak? Jelas. Suaraku gimana? Alhamdulillah. Jelas banget, lebih dari jelas. Oke, Mantap. mantap. Oke, suara kami bagaimana teman-teman di audiens? Apakah terdengar? Oh iya, terdengar. Ini ada kakak saya nih, Mbak Komaria. Terus ada Pak Hadi juga. Wah, ini dua YouTuber. Wah, yang YouTuber asli yang Mbak Reni. Kalau saya masih belajar, Pak Hadi. Ada Mbak Octavia, ya. Terus ada Mbak Mita juga, ada Mbak Lutfi, bundanya Bintang, ya. Dan lain-lain ya. Terima kasih sudah ikutan live bersama kami malam hari ini ya, malam mingguan. Daripada bengong lah, kita mendingan ngobrolin hal yang bermanfaat. Ya nggak Mbak Reni? Betul. Mbak Reni apa kabar? Pangestu, Alhamdulillah. Mbak Alhamdulillah. Zaki, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, ini nikmat yang luar biasa saat ini ya, Iya, ini diberikan sehat. paling mewah, paling mewah. Paling mewah saat ini. Iya. Sebelum kita masuk ke diskusi, aku kenalin dulu Mbak Reni ya. Oke, tapi Mbak Barang Zaki sudah terkenal. Orang-orang pasti tahu. ini kalau aktris ini ya PD-nya harus kayak gini ya. Oke teman-teman, Mbak Reni ini seorang pengusaha, wirausaha ya. Dia tinggal di Tangerang saat ini, aslinya Tasikmalaya ya. Beliau saat ini, Tasikmalaya. iya, beliau saat ini juga tengah menekuni YouTube ya, karena senang berbagi, jadinya aktif juga di YouTube. Jadi teman-teman yang suka belajar gitu bisa lihat channelnya Mbak Reni ya di YouTube, Iya, Reni Wulandari Abidin ya Mbak Reni ya. betul, betul. Iya. Lah ya, di sana Mbak Reni sering membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah dipadukan dengan ilmu-ilmu kekinian. Nah, sekarang Mbak Reni juga mau berbagi lagi. Ya, kalau di video YouTube kan nggak interaktif ya Mbak Reni ya. Lah ini spesial kali ini Mbak Reni mau berbagi secara interaktif, jadi nanti teman-teman juga bisa berdiskusi. Mbak Reni monggo disapa dulu, ini sudah banyak yang datang. Silahkan menyapa teman-teman dulu yang sudah hadir malam hari ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang ada di seluruh kehidupan ini. Teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya dan juga Mbak Zakiah Daroja. Apa ya Mbak? Ya kita senang-senang aja lah di sini kita ngebahas apa sih yang bisa kita bahas yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih bagus lagi kalau bahasan yang nanti akan teman-teman pertanyakan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas malam ini ya Mbak Zaki. Tapi Iya, kalaupun enggak, sekiranya kita bisa bantu, kenapa enggak? iya Nah, benar. dan Nanti satu Mbak Zaki,
Ya, Mbak Zaki, ya. ini kita kemarin yang baju hijau saya. Kerudung Ah, hijau, baju hijau. Oh, nggak janjian sekarang lagi kebalik nih. ya. Nggak apa-apa, biar ada warna-warninya. Sekarang Mbak Reni yang pink, saya yang hijau ya. Tadi sengaja aku mau ngomong tapi nggak jadi. Biarin. Yang alamiah aja. Oke Mbak Reni, ini ngomong-ngomong tentang emosi negatif ini Mbak Reni. Apa nih pengalaman yang Mbak Reni alami selama ini? Boleh diceritain dong. Emosi negatif. Wah, Mbak Zaki, kalau masalah emosi negatif, kalau lulusan sarjana, saya sudah S7. Setuju ya. Bukan es tung-tung bukan. Saya menguasai masalah emosi negatif ini karena kan levelnya sudah sampai ada di tahap percobaan bunuh diri. Berarti kan Heeh. itu level saya merasakan emosi negatif itu sudah sampai ke tahap yang paling memprihatinkan. Jadi kalau di table force power dari penemunya David Hawkins, Mm-mm. ketika power itu 700 paling tinggi sudah pencerahan, paling rendah itu 20. 20 itu ada di level rasa malu. Ini sudah bukan 20 lagi, sudah sampai ke titik palingnya, waduh, sudah gelap, boro-boro cerah. Yang akhirnya ya itu, Jangan-jangan berniat udah nol untuk ya. bunuh diri. Jangan-jangan udah sampai level nol gitu ya. Udah gak pengen hidup lagi akhirnya. Iya, betul, betul. Itu kan kalau tidak salah dari beberapa level energi itu, level yang paling rendah itu 20 level turun lagi, levelnya jadi 10 itu sudah kondisi menuju koma gitu loh Mbak Zaki. Koma antara hidup atau enggak sampai akhirnya di level 5 dan 0 sudah tanpa kesadaran ya akhirnya ya berarti wafat orangnya. Jadi Innalillahi wa untuk inna ilaihi. masalah masalah energi negatif ini waduh emosi-emosi ya parah banget deh. Efeknya tuh sampai ke tubuh. Jadi saya sudah hafal betul. Sudah berpengalaman. S7 Ah, Magister apa tuh Mbak Zaki wisudanya. lah ya. Lah, ini yang namanya emosi negatif kan kayaknya semua orang punya ya, Mbak Reni ya. Iya, Ada nggak sih orang betul. yang eh, bisa positif terus emosinya? Kalau bisa positif terus kan berarti dia lurus gitu kan. Kalau kalau di seismograf atau apa sih Mbak Zaki yang buat olahraga apa sih pengecekan detak jantung itu? Ah, ah. Iya apa Nah, itu? Aku juga lupa. Ah, ah. ya, yang zigzag begitu. Naik Kalau turun. manusianya positif terus, nah itu gimana tuh tandanya Mbak Zaki? Lurus aja Mati. ya itu dia, itu dia. Berarti semua orang itu ya pasti punya ya yang Pasti punya, emosi betul. negatif. Sebenarnya saya kurang setuju juga sih disebut emosi negatif, tapi gimana lagi itu bahasa umumnya memang Bahasa emosi negatif umumnya. ya. Karena semua emosi itu nggak ada yang negatif ataupun positif. Kalau menurut saya semua hanya bahasa alam bawah sadar gitu kan. Cuma Iya, bentuknya kalau yang negatif itu yang apa merusak, yang positif itu yang memberdayakan gitu ya. yang memberdayakan. Tapi ya kita pakai bahasa umum aja lah ya, biar secara umum memang disebutnya emosi, emosi negatif sama emosi positif gitu ya. Iya, Nah, nih Mbak Reni, kalau yang sudah sadar itu kan tahu tuh, oh saya lagi emosi negatif nih, berarti uh, untuk melakukan apa dan sebagainya itu nggak terbawa sama si emosinya. Nah, tetapi kan betul, kebanyakan kita kan masih kebawa ke dalam emosi negatifnya. Akhirnya ketika marah bisa betul. ngamuk, ketika sedih bisa berlarut-larut dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Reni, gimana nih cara agar emosi negatif ini nggak kita nggak masuk ke dalam emosi negatifnya gitu, tapi kita tetap sadar dan bisa bereaksi dengan hal yang positif gitu, nggak terlarut ke emosi negatifnya. Betul. Pertanyaan dari Mbak Zakinya itu kan tadi bagaimana caranya agar kita sadar. Berarti Uh, sebetulnya tinggal sadarnya ini. Sadar uh, itu uh, kan uh. sadar atau kesadaran ibaratnya seperti ini. Kita lagi jalan, kemudian wah ada sungai, sungainya di tepi jurang. Kita Mm-mm. tertarik untuk melihat gitu kan, karena mungkin jarang-jarang juga kita melihat sungai di tepi jurang. Akhirnya Mm-mm. kita duduk dan melihat sungai itu macam-macam kan. Ada yang mungkin sesekali datang ranting kayu, datang kotoran sampah, kotoran binatang, ada juga datang bawa buah-buahan si aluran sungainya itu. Begitu, nah itulah emosi-emosi itu seperti itu. Apa yang tersaji di saat itu munculnya seperti apa yang terbawa oleh arus sungai tersebut.
Yang tidak kita pahami adalah kesadaran ketika kita menghadapi apa yang dibawa di arus sungai tersebut. Ada yang merasa takut dengan apa yang dibawa oleh sungai tersebut, tetapi selalu diam di situ. Heeh. Harusnya kan kalau sadar, ada dua tahap. Pertama, kita menyadari bahwa yang dibawa sungai itu sementara, karena akan selalu bergantian. Yang Mm-mm. kedua, sadari, jangan duduk di tepi sungai itu. Nanti Mm-mm. kecemplung, gitu kan. Pergilah, jangan duduk di situ. Nah, kebanyakan orang itu tidak menyadari kesadaran itu. Jadi mereka berlarut-larut, melekat dengan kemelekatan, mereka stay, tetap di situ. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengeluh, merasa menjadi korban dari tindakan lingkungan, menjadi korban dari keadaan. Harusnya kan segera lakukan. Pertama sadari bahwa dia punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya. Pergilah dari tepi sungai itu, ngapain duduk di situ terus? Nah, terkadang untuk bisa sadar itu kan nggak semudah itu, Mbak Reni. Betul, Ya, betul. kayaknya kok ketika lagi bad mood ya bad mood aja, nggak bisa langsung sadar dan langsung memberikan respon yang baiknya bagaimana, kan nggak semua orang langsung bisa sampai ke titik itu gitu. Iya, Akhirnya kan iya, masih aja bergelut dengan emosinya ya, yang sedih lah, yang marah, yang bete iya. dan sebagainya. Nah, ini apa sih sebenarnya yang menghambat orang untuk memahami untuk sampai ke kesadaran itu gitu? Betapa pentingnya kita menyadari kesadaran. Udah mah kesadaran, kita harus menyadari lagi tentang kesadaran itu. Nah, di sini salah satunya ya, kalau menurut saya pribadi, kurangnya orang mau minimal merubah satu titik aja dulu deh. Minimal merubah mindset. Nah, di mana nanti usahakan agar merubah kebiasaan. Tetapi banyak orang yang minimal merubah mindset aja tuh udah nggak mau. Karena mereka sudah terlanjur menikmati nasib yang ada Penderitaan. pada nasib penderitaan yang pada saat itu. Mereka kurang sadar bahwa nasib penderitaan itu bisa dirubah. Untuk merubah nasib, kalau mau dirunut ya, rubah dulu kebiasaannya. Untuk merubah kebiasaan, rubah dulu perilakunya setiap hari. Perilaku setiap hari itu bisa dirubah, bisa diganti dengan mengubah ucapan. Ucapan pun yang mungkin dulu kurang baik, kurang positif, kurang proaktif, bisa dirubah dengan merubah mindset. Dari merubah mindset ini kan, yang akhirnya ketika dirujuk lagi, merubah nasib. Mindset ini ya nggak jauh beda dengan kesadaran sebetulnya. Jadi itu Mbak Saki, kenapa orang itu kok susah merubah kesadaran, susah mengenali, menyadari kesadaran. Karena ya mereka kurang paham bahwa dengan satu perubahan aja itu bisa sampai merubah nasib, Nah, merubah keadaan. berarti titik poin pertamanya tuh di mindset dulu gitu ya. Iya, minimal itu aja deh. Banyak orang yang misalkan berkata hijrah. Saya Heeh. pengen hijrah, tapi mulai dari mana? Ini, hijrah Otak ini aja dulu. Iya, mainnya gitu ya. Heeh, heeh, hijrah mindset aja dulu. heeh. Lah, misalnya nih, mengubah mindset tanpa kita belajar, tanpa kita menggali ilmu-ilmu gitu, bisa nggak sih? Alami aja ngalir gitu, tanpa kita berusaha untuk memang kita mempelajari sesuatu yang baru dan sebagainya. Bisa nggak Mbak Reni, menurut Mbak Reni? Bisa Mengubah dengan satu mindset, syarat. Bisa dengan satu syarat. Allah memberikan wahyu, memberikan wangsit, memberikan memberikan hidayah ya. keajaiban, ya hidayah, mungkin itu bisa. Tetapi tetap ya, sesuatu yang di dunia ini harus bisa diupayakan dengan berbagai ikhtiar-ikhtiar untuk kita dapat memproses. Karena nggak ada nih, misalkan saya pengen punya kesadaran berbahasa Inggris yang baik. Pergilah saya ke sebuah PT Inggris Makmur Jaya. Saya membeli sebuah pil yang kalau saya makan, saya langsung menguasai bahasa Inggris dari mulai vocabulary, grammar, conversation. Kan nggak ada. Semua butuh proses. Bahkan kita belajar untuk masak bagaimana mie instan yang baik dan benar pun biar nggak nyemek lah, biar nggak terlalu matang, biar nggak terlalu masih mentah. Itu kan tetap butuh proses. Kita mempelajari step-step mie instan itu. Jadi kayaknya kalau menurut saya ya kecuali memang keajaiban Tuhan ya, kita nggak tahu, mungkin ada beberapa orang yang diistimewakan, bisa aja. Tetapi kemungkinannya mungkin sangat kecil dibanding kita ya realistis gitu. Hmm. Manifestasi yang ada di realita, apakah itu memungkinkan? Mungkin, tapi mungkin sangat kecil. Tapi jawaban pastinya sih kalau dari saya,
Kayaknya enggak deh. Iya, makanya kayak Mbak Reni itu kan senang belajar gitu ya, senang mencari ilmu. Jadinya lama-lama mindsetnya ikut berubah gitu ya. Iya. Iya. Ada Mbak yang mungkin langsung nanti ya di masa depan dikasih chip Oh iya, otaknya, iya. nanti langsung bisa berubah sesuai dengan kehendak maunya apa gitu ya. Nah, nih kalau dari Mbak Reni sendiri, kan dulu tuh udah emosinya udah level S7 tuh. Nah, ini kalau Mbak Reni itu gimana cara ngubah emosi negatif itu gimana? Kan kita semua kita pernah merasakan lah ya, yang namanya Hmm. emosi negatif kan nggak enak banget. Udah hatinya kemerongsong, pikirannya nggak karu-karuan gitu ya. Akhirnya badan pun udah nggak nyaman gitu kan. Nah, kalau Mbak Reni, kalau dalam dulu ya, kalau lagi dalam kondisi negatif, memiliki emosi yang kurang baik, itu apa sih yang Mbak Reni lakukan? Kalau dulu ketika masih di zona-zona kesadaran saya di energy force, energi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham, kesadaran di level emosi di peta kesadaran itu ada dua, force sama power. Iya, dijelasin dulu Kalau karena barangkali ya, teman-teman belum paham juga apa itu force, apa itu power. kalau force itu yang negatif-negatif, katakan begitu, karena energi levelnya itu sangat rendah. Kalau power itu di atas, karena energinya sudah lebih baik, sudah sampai bisa memberdayakan orang lain. Nah, dulu ketika saya levelnya ada di level force, ya emosi negatif, saya jawab, saya berikan reaksi dengan yang lebih negatif lagi. Karena Hmm. saya merasa sebagai korban. Jadi saya mencari siapa yang harus bertanggung jawab dengan cara ya saya bersikap lebih negatif lagi. Tetapi kan kesadaran terus bertumbuh seiring saya sering membaca buku-buku, saya bertemu dengan orang-orang yang lebih bijaksana lagi. Akhirnya perlahan-lahan dengan sombongnya, saya akan bilang, saya sudah mulai belajar energi power. Saya sudah Mhm. belajar mulai mensejajarkan berada di energi power. Nah, ketika berada di energi power, saya baru sadar bahwa ternyata energi negatif, emosi negatif, itu tidak bisa dihilangkan. Sesuai hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi bisa dikonversi. Emosi itu kan energi sebetulnya. Mhm. Jadi dikonversinya seperti apa? Misalkan nih, listrik. Dengan Mhm. aliran energi listrik, kita bisa membuatnya menjadi energi cahaya, Mhm. panas, suara, gitu kan, macam-macam, uap gitu. Nah, energi marah, energi benci, kecewa, sedih, malu, minder, apatis, hal-hal seperti itu ternyata bisa dikonversi kepada sesuatu yang lebih memberdayakan lagi. Itu yang akhirnya membuat saya tertarik untuk mengulas yang namanya teori utilisasi force atau Eh. memanfaatkan energi force. Itu. Karena beneran, benci, marah, sedih, takut, sombong, apalagi ya, itu nggak bisa dihilangin ternyata. Tetap aja ada di sini. Karena mungkin kita manusia kali ya, Mbak Zeki ya. Kita punya emosi-emosi negatif itu. Karena tahu nggak bisa dihilangin, terus aku tuh harus ngapain? Kita akalin aja deh menjadi sesuatu yang lebih tepat guna. Gitu, Mbak Zaki. Oh, iya iya. Aku tahu utility force juga dari kelasnya Mas Arif ya. Kelas vibrasi gitu. Nah, Iya. itu kalau Mbak, Sebentar. Mas Arif itu siapa? nah itu orang yang nyiapin peralatan ini nih. Bahasanya Mas Arif itu kan utility force. Mungkin Mbak Reni ada bahasa Utilisasi yang force. lain gitu ya. Nah, ini kalau Mbak Reni nerapinnya gimana? Nah, utilisasi force ini karena tahu saya nggak bisa merubah dan untuk orang yang berkesadarannya belum begitu bisa diajak santuy ya, agak susah ketika kita mengajak seseorang yang sedang berpikir negatif untuk diberi pikiran-pikiran positif. Nantinya malah kita akan dibilang sok motivator, sok suci, Sok sok bijak. ngeguruin, sok bijak gitu kan, dianggap sesuatu yang memuakan. Nah, dan di sisi lain juga memang nggak bisa, rasa benci itu nggak bisa dirubah seketika untuk orang yang memang levelnya belum berada di level yang tenang gitu otaknya. Jadinya ya diutilisasi itu, dirubah alur dari rasa-rasa tersebut kepada sesuatu yang lebih tepat guna, yang lebih memberdayakan, Mbak Zaki. Ya contohnya Mbak, seperti apa Mbak Reni?
Contohnya nih, saya kan kemarin sempat bikin video di YouTube saya, Mbak Zaki. Mm-mm. Jadi dari level force sama power, paling rendah itu adalah force, dengan yang paling rendah banget itu 20, yaitu rasa malu. Rasa malu ini kan levelnya 20, yang jauh banget bandingin dengan tercerahkan, enlighten gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya Mbak Zaki? Itu sudah 700. Dari Enlightenment. 700 enlightenment, dari 700 ke 20 itu kan jauh banget. 20 itu sudah merasa malu, dia itu sudah merasa tidak berharga, merasa dia korban dari lingkungan, sangat tidak bahagia sekali, minder. Ini kan puncak dari semua emosi negatif itu ada di malu ini. Sampai-sampai Mm. karena tidak merasa diri berharga, orang yang Pengennya berniat mati bunuh aja gitu. diri, iya, di level ini, Mbak Zaki. Orang Mm-mm. sudah mau mati itu ada di level ini. Nah, ketika seseorang merasa malu, merasa minder, merasa tidak berharga, utilisasi dengan cara merasa malu kepada Tuhan. Jauh berbeda, Mbak Zaki, ketika kita merasa malu pada dunia, pada manusia, pada jabatan, pada uang, pada ketenaran, pada hal-hal yang sifatnya duniawi, dengan malu kepada Tuhan. Jauh banget bedanya. Iya, 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 iya. Sebentar, Mbak. Utilisasi itu apa? Bahasa Indonesianya? Utilisasi. Utilisasi itu pemanfaatan. Nah, teman-teman, Ah, utilisasi itu pemanfaatan. jadi Biasanya pemanfaatan dipakai, emosi negatif, gitu ya? sebetulnya enggak juga. Utilisasi itu sebetulnya intinya pemanfaatan dari sesuatu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Oke. Biasanya untuk yang sudah ada, misalkan mandi. Utilisasi bahwa mandi itu tidak hanya sekedar membersihkan tubuh. Utilisasilah ketika mandi itu sebagai sarana atau mediator agar kita juga membersihkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Misalnya penyakit ain, Mm-mm. sihir. Kita Mm-mm. nggak tahu kan siapa yang iri dengan kita dan seseorang mengirimkan ilmu hitam mungkin ke rumah kita. Utilisasi ketika mandi seolah-olah kita sedang membersihkan segala hal-hal yang negatif yang berusaha mengenai diri kita, termasuk penyakit-penyakit hati, penyakit Mm-mm. batin. Ketika Mm-mm. kita makan cilok, makan nasi, utilisasi bahwa kita sedang mengkonsumsi sesuatu yang bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam sel tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika Mm-mm. kita sapu-sapu rumah, utilisasi dengan cara kita merasa bahwa ketika kita sapu-sapu rumah, lap-lap rumah gitu kan, perabotan, kita sedang membersihkan apapun yang berusaha tidak baik dengan seisi rumah kita. Banyak Niatnya lagi lah bersih-bersih intinya, diri juga gitu ya. ya banyak banget utilisasi yang bisa kita lakukan. Ini bisa melatih kreativitas kita. Nah, si energi-energi yang tadi cuman beres-beres rumah, mandi, ini bisa lebih diberdayakan lagi untuk hal-hal yang negatif. Yang tadi kayak tadi tuh rasa malu. Rasa malu yang ada di level 20. Kemudian naik lagi nih, di level 30 itu ada merasa bersalah. Nah, merasa Mm-mm. bersalah ini dia saking merasa bersalahnya, dia merasa kecil sekali, dia sampai bisa menghancurkan sesuatu, bahkan dirinya sendiri. Saking rendahnya emosinya. Kalau ini bisa diutilisasi kan bagus. Kita bisa merasa bersalah. Kenapa ya? Kok nggak dari dulu-dulu aku berbuat kebaikan? Kenapa nggak dari dulu-dulu aku sedekah? Kenapa nggak dari dulu-dulu aku mengagendakan apa saja untuk merubah kehidupanku yang menjadi lebih baik gitu? Kenapa ya nggak dari dulu-dulu aku mudah memaafkan orang lain? Itu kan lebih lebih enak gitu loh Mbak Zaki. Oke. Iya, iya, iya. Kedengarannya tuh kayaknya mudah banget ya, Mbak, kalau diomongin. Kalau diomongin, Kalau yang lagi merasakan mungkin tidak semudah itu ya. Nah, misalnya nih ada yang sedang memang lagi emosi negatifnya itu lagi menggeluti banget dirinya gitu misalnya. Nah, itu kalau Mbak Reni itu gimana? Misalnya Mbak Reni itu lagi sedih banget atau mungkin lagi marah banget gitu. Biar bisa switch dengan cepat gitu, bisa nggak sih gitu? saya melakukan switch ini seperti yang diajarkan di kelas vibrasinya Pak Arif, itu tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. Pak Heeh. Arif itu melatih tentang kesadaran ya. Di kesadaran itu kan
bisa merubah dengan begitu jelasnya gitu antara satu dengan yang lainnya. Misalkan saya marah, saya sedang sedih, saya sedang kecewa. Bandingkan dengan kalimat kedua, saya sadar saya sedang marah, saya sadar saya sedang sedih, saya sadar saya sedang kecewa. Itu kan berarti kita sedang memisahkan diri antara saya dengan marah, itu dua tempat yang berbeda. Tapi ketika kita bilang saya marah, berarti kita sedang berada di lingkungan si marah itu. Kita mengklaim, kita mengakui si marah itu bagian dari diri kita. Tetapi kita Oke. tidak berusaha memisahkan diri. Ada jeda antara aku dengan marah. Harusnya kan tidak begitu. Saya sadar saya sedang marah. Saya sadar saya sedang bad mood. Sehingga antara saya dengan bad mood itu dua hal yang berbeda. Tidak mencerminkan diri saya. Si rasa kecewa apapun, rasa emosi-emosi negatif tersebut, itu hanya bagian terkecil yang kebetulan lagi mampir dalam diri saya. Jadi dengan Oh, menyadari itu udah langsung Mbak Zaki kalau oke, sip, saya sip. langsung bisa, oh, langsung bisa berubah gitu Mbak Zaki. Saya menyadari saya sedang berada di emosi-emosi negatif. Ah, ya, ini bisa dicoba ya sama teman-teman ya. Kalau lagi merasakan emosi negatif, langsung diutilisasi. Jadi langsung bisa switch gitu ya. Jadi nggak terlalu Iya. lama berlarut-larut di dalam kondisi emosi negatif. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, silahkan teman-teman barangkali ada yang ingin didiskusikan bersama Mbak Reni, monggo ditulis aja di komen ya. Nanti saya bacakan. Nah, nanti barangkali Mbak Reni nanti bisa memberikan apa insight gitu ya. Siapa tahu itu bisa membantu teman-teman untuk mengatasi emosi negatifnya. Nah, yang namanya ini meskipun yang nonton tuh ada laki-laki ada perempuan, tetapi biasanya yang sering apa moody banget, yang emosinya itu naik turun banget itu kan perempuan ya, Mbak Reni ya. Nah, Betul. itu menurut Mbak Reni gimana ya? Kayaknya kalau cowok mah kalau memang lagi ada masalah yang berat banget memang mungkin ada gitu ya. Tapi kalau cewek kesenggol sedikit aja udah emosi negatifnya muncul dan sebagainya ya. Nah, ini kalau Mbak Reni gimana? Kalau dirunut dari bagaimana emosi ini muncul, emosi ini muncul kan sebetulnya salah satu sinyal dari pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu berkomunikasi dengan 5 cara. Yang pertama, lewat intuisi hati. Yang kedua, suara dalam diri, emosi yang muncul, sensasi fisik, kemudian yang terakhir bisa dengan, apa sih saya lupa, mimpi. Mimpi yang berulang itu termasuk salah satu pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan level sadar kita sekarang. Nah, kalau dirunut lagi, emosi ini muncul, emosi kan berarti perasaan. Yang paling sering mengakses perasaan adalah perempuan. Yang paling sering mengakses pikiran adalah laki-laki. Makanya laki-laki logis, Iya. perempuan, gitulah. Sedangkan kan urutan dari penciptaan sesuatu kan dari mulai kesadaran, lanjut ke perasaan, dari perasaan lanjut ke pikiran, dari pikiran lanjut ke ucapan, sikap, sampai akhirnya yang tadi itu merubah nasib. Oke. Seperti halnya proses penciptaan alam semesta. Awalnya kan vibrasi dulu. Vibrasi itu sama dengan perasaan. Kalau di level Manusia. ada wilayah yang nampak, ada wilayah tidak nampak. Wilayah tidak nampak itu awal penciptaannya vibrasi dulu. Di wilayah nampak itu perasaan. Naik lagi menjadi atom gitu kan, sampai akhirnya ada di benda-benda yang lebih seperti gorden ini, kerudung ini gitu. Nah, begitu juga dengan perasaan. Perasaan ini adalah cikal bakal menuju pikiran. Ketika laki-laki berada di level pikiran, perasaan ini yang paling utama. Jadinya yaitu perempuan yang lebih sering mengakses perasaan, jadinya lebih sering tidak merasa moodnya itu gampang banget terserang gitu loh dibanding laki-laki. Karena laki-laki zonanya di pikiran, perempuan zonanya di perasaan. Nah, terus ada nggak sih teknik biar meskipun perempuan gitu, tetapi nggak terlalu kebawa banget sama suasana hati gitu. Jadi nggak terlalu teraduk-aduk sama emosi yang naik turun. Bisa nggak? Ada dua cara Mbak Zaki. Yang pertama Iya. menyadari dengan kesadaran. Yang tadi tuh, Oh oh iya. kok aku gampang marah ya akhir-akhir ini. Sebentar, apakah aku mau datang bulan?
atau memang aku lagi rendah energinya, emosiku tuh lagi rendah, Jadi energinya juga lagi rendah. Itu kesadaran diidentifikasi yang gitu ya. pertama. Iya, itu yang Diidentifikasi diri pertama. sendiri gimana kayak gitu ya. Karena kan ada Oke, juga terus yang memang di luar kontrol kita, yaitu hormon-hormon tubuh ketika mungkin baby blues setelah melahirkan, menyusui, atau mau menstruasi. menstruasi. Itu kan Mm-mm. memang di luar kontrol kita ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua yaitu utilisasi lagi, manfaatkan. Kok emosian banget ya, rasanya tuh pengen marah aja, pengen nendang-nendang orang aja, senggol bacok. Rasa Mm-mm. marah ini utilisasi dengan cara aku marah kalau melihat rumah berantakan. Langsunglah, ketika emosi marah-marah, beresin rumah. Marah-marah, beresin selokan. Tapi itu Halaman rumah dirapiin gitu. tapi bukan banting kursi gitu bukan ya? Banting kursi boleh, dengan catatan beli lagi, malah lebih bagus kan? Berarti rumahnya bakal banyak perabotan yang baru. Ah iya benar, yang rusak dibuang gitu ya. Atau dihibahkan ke orang lain. Oke, berarti bisa sebenarnya ya. Bisa. Perempuan pun bisa sebenarnya untuk tidak terlalu terbawa perasaan kayak gitu ya. Malah sebenarnya Mbak Zaki, perempuan itu lebih mudah juga mengklik perasaan-perasaan negatif itu menjadi positif karena kan berada di, kalau tadi kan di level penciptaan itu dari mulai vibrasi sampai akhirnya ada di level menjadi sebuah benda. Begitu juga dengan perasaan, lalu akhirnya menjadi pikiran, pikiran menjadi tindakan, dan terus sampai akhirnya bisa menjadi sebuah nasib. Perasaan dulu kan. Jadi sebetulnya malah lebih mudah. Itulah kenapa orang positive thinking itu susah. Susah banget. Lebih mudah kita mengidentifikasi positive feeling. Makanya positive feeling lebih mudah dirubah daripada positive thinking. Rubah perasaan itu sebetulnya lebih mudah. Dengan cara apa? Yaitu tadi, seperti yang omongan kita di awal-awal video ini Mbak Zaki. Iya. Merubah kesadaran, menyadari kesadaran. Kayaknya Oke. aku banyak banget emosian di akhir-akhir ini. Kalau aku banyak emosian berarti ada sesuatu yang harus aku rubah. Apa ini? Nah, gitu. Oke. Misalnya apa? Apalagi marahan sama pasangannya atau mungkin lagi mau mens atau mungkin kurang uang gitu ya. Semua kan bisa bikin emosi semua itu. Iya, betul. Jadi perlu untuk kita identifikasi dulu gitu ya. Iya, iya, Oh iya, tadi aku tertarik nih sama Mbak Reni. Perempuan memang perasa banget gitu, jadi mudah betul. moody. Tetapi ternyata dia punya positif gitu ya. Ketika dia mengakses positive feeling, itu mudah untuk menjadi kenyataan juga kayak gitu. Iya nggak? Betul. Oh iya, iya banget. Makanya Makanya kan makanya kayak saya doa sering bilang ibu ke teman-teman. ya. Nah, Doa betul. ibu itu mudah makbul, doa istri itu mudah makbul. Itu karena perempuan tuh ngakses feelingnya tuh dalam gitu ya. Ketika perasaannya positif itu langsung lonjatnya tinggi gitu. Makanya saya sering bilang sama beberapa teman-teman laki-laki saya gitu, teman-teman cowok yang suka main gila, saya bilang, kamu bisa sukses ini salah satu, saya bilang salah satu ya. Salah satu faktornya adalah karena kamu beristri dengan dia. Hati-hati, saya bilang jangan main gila karena beda istri, beda rejeki. Saya bilang gitu. Kenapa ya itu tadi? Si istri itu kan karena mengakses perasaan dibanding pikiran, perasaan itu kan 10.000 kekuatannya. Sedangkan pikiran hanya 1.000. Lima Perbandingannya ribu, udah. 5.000. Oh iya, betul, 5.000 maaf. Hmm. Jadi kan dengan kekuatan yang dari heart wave dibanding brain wave, istri itu kan sebetulnya kuat banget. Makanya untuk teman-teman perempuan, sebagai orang-orang yang paling sering mengakses perasaan, ini justru harus bisa dimanfaatin banget. Ini modal nih. Modal nih ya. Modal, iya, Dimanfaatin, jangan modal. disia-siain. Ya, iya sifat. Ini ada pertanyaan masuk, Mbak Reni. Nah, dari Ya, Mbak Ratna, ya ini sahabat saya nih Mbak Reni, Mbak Ratna Palupi di Jogja. Terima kasih Mbak Reni, Mbak Zaki, izin bertanya, bagaimana step-step mudah bagi pemula untuk mengubah emosi negatif ini menjadi emosi yang positif? Untuk nah, pemula Mbak terima Reni. kasih. Untuk pemula, sebetulnya tidak ada untuk pemula untuk siapapun sih, karena ketika kita berhadapan dengan emosi, bahkan orang yang sudah berpengalaman pun masih sering juga kecele gitu, karena emosi ini sesuatu yang bersitannya itu halus sekali, karena kan dia di wilayah perasaan ya Mbak Zaki. Kalau wilayah pikiran itu masih berupa suara-suara yang ada di dalam kepala, tetapi perasaan itu kadang sulit diidentifikasi. Nah, bagaimana step-stepnya?
penciptaan itu ada tiga. Dari mulai tubuh, kita kan ada tubuh, ada pikiran, perasaan, gitu loh. Ada nyawa. Nah, dari beberapa part ini, ada bagian tubuh, perasaan, pikiran. Dari tiga ini, kalau dirubah satu susunannya, akan merubah yang lain. Jadi kalau teman-teman merasa emosinya lagi nggak enak, rubah aja misalkan tubuhnya. Tubuhnya apakah diberi relaksasi, tiba-tiba kita ya udah jalan kaki aja muter-muter kompleks sambil dengerin musik dipakai handsfree. Itu akan merubah emosi, akan merubah pikiran. Atau bisa juga pikirannya dirubah, maka emosi, tubuh juga akan berubah perasaannya. Pokoknya dari tiga itu, rubah satu akan merubah yang lainnya. Apakah mau merubah perasaannya, merubah pikirannya, atau merubah tubuhnya, gitu. Kalau saya sih simple, perempuan nih, kayak misalkan marah-marah. Kadang kalau lagi bete, saya cukup buka bra aja, itu sudah cukup membantu. Atau, Simple banget ya. ya, atau misalkan saya mandi keramas, itu sudah cukup membantu. Oh Atau iya, misalkan, ya, mandi atau makan. wudhu gitu ya. Makan, Mbak Zaki. Oh Jangan salah. makan, iya 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 Makan iya. juga bisa sangat membantu pikiran-pikiran jelek ataupun perasaan-perasaan jelek. Atau untuk teman-teman yang belum mencoba, bisa dicoba cara saya. Saya punya sebuah catatan, buku, agenda, di mana kalau saya membaca, saya bisa sampai tertawa, itu bisa sampai nangis, Mbak Zaki. Saking lucunya. Atau saya bisa berterima kasih sampai banget gitu perasaannya. Namanya adalah daftar feeling good. Jadi saya menulis kejadian apapun yang setiap saya membacanya, saya akan merasa bahagia atau merasa pengen tertawa. Lucu Dari gitu ya. mulai, ya, dari mulai saya ngerjain guru di sekolah, dari mulai saya jatuh dari pohon, dari mulai saya mendapatkan hadiah, dari mulai, pokoknya banyak saya tulis. Jadi kalau feeling saya lagi nggak enak, saya baca lagi daftar-daftar tersebut yang sudah ratusan, Heeh. itu bisa merubah perasaan saya seketika. Wah, bagus bagus. Bisa ditiru itu ya. Tulis aja, teman-teman pasti punya banyak pengalaman yang sangat indah gitu, atau sangat lucu. Tulis di buku tersebut sebanyak-banyaknya. Dan ketika suatu saat dibaca lagi, itu akan merubah emosi kita langsung seketika. Iya. Bagus juga dipraktikkan ya. Nah, misalnya nih Mbak Reni, kan apa ada saran-saran nih kalau kita biar nggak terlalu serius banget hidupnya gitu ya, yang membuat jadinya tuh emosinya tuh kayak berat banget gitu ya. Untuk naik ke level yang emosi positif atau emosi yang power itu tuh kayak berat gitu. Itu kita ada disaranin itu suruh tertawa ya, entah itu nonton yang lucu-lucu atau membaca sesuatu yang itu lucu. Itu Mbak Reni merasakan nggak? Sangat merasakan Mbak Zaki. Bahkan saya sebelum tidur, saya harus nonton sesuatu yang menstimulan saya untuk merasa sangat bahagia atau sangat baik. Nonton video-video motivasi, video-video yang kita nyelamatin binatang gitu kan, atau video-video film-film lucu di Netflix, di Prime Amazon, Disney Hotstar, saya nonton video-video lucu gitu, film-film lucu. Yang akhirnya kan ketika tidur, kita kondisinya rileks, kita kondisinya Ya. bahagia. Dan Mm-mm. bangun pun kita segar gitu Mm-mm. Mbak Zaki. Jadi Mm-mm. memang kayak kemarin tuh saya sempat bayangin Mbak Zaki saya keracunan Mm-mm. makanan Padang yang Mm-mm. itu karena berpengaruh. Tadi kan saya bilang tiga ya, tubuh, Mm-mm. pikiran, perasaan. Rubah satu hal dari tiga tersebut akan merubah hal yang lainnya. Nah, Mm-mm. ketika saya keracunan, saya makan nasi Padang, kemudian saya keracunan yang seumur saya pengalaman keracunan makanan itu yang paling parah. Biasanya keracunan makanan paling lama 2 hari. Ini sampai 6 hari, Mbak Zaki. Jadi Lama juga ya. ya, dan dalam kondisi pandemi, dokter nggak ada yang buka. Untungnya ada aplikasi yang bisa memesan, memakai resep dari dokter gitu kan, aplikasi tersebut. Tapi Mm-mm. tetap, itu kan hanya mengurangi gejala-gejala yang ada dalam tubuh. Perasaannya Mm-mm. kan nggak dokter obati. Pikirannya kan Mm-mm. nggak dokter obati. Dokter mengobati tubuh saya. Bayangin Mbak Zaki, ketika tubuh terserang, emosi, pikiran pun terserang. Saya Mm. sampai saking sakitnya ya dari keracunan ini, saya sampai pasrah.
Kalau Hmm, memang saya sudah waktunya berpulang, ya nggak apa-apa. Saking udah, walah. ini loh Mbak Zaki, Heeh, heeh. sensasi sakitnya ini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya pesen Netflix, saya pesen Disney Hotstar, saya pesen Prime Amazon, yang berlangganan bulanan itu, saya cari film-film yang lucu-lucu Mbak Zaki. Bahkan yang sudah Heeh. saya tonton pun saya tonton ulang. Karena perasaan saya baik, saya punya motivasi untuk lebih bangkit lagi ya dari keterpurukan fisik yang sakit itu, saya malah cepat sembuh Mbak Zaki. Oke, iya, setuju, iya. Jadi memang Nggak kebayang, aduh. ketika kita lagi nggak nyaman gitu ya, feelingnya, kita tuh salah satu contohnya ya selain tadi Mbak Reni nulis dan sebagainya, nonton sesuatu yang lucu-lucu itu sangat membantu ya, Mbak Reni. Sangat membantu. Itu Mbak Zaki di klaster tempat saya tinggal, jauh sebelum ada PPKM kita sudah mini lockdown. Kenapa? Karena di klaster tersebut banyak warga yang terserang COVID, dari mulai security-nya, warga-warganya juga, klaster tetangga, kemudian minimarket, McD dan sebagainya yang ada di wilayah perumahan tersebut. Sampai akhirnya diadakanlah mini lockdown tersebut. Jadi jauh sebelum PPKM kita sudah ada PPKM duluan. Jadi untuk berobat, minta tolong tetangga itu terhitung mustahil. Senyap sekali lingkungan tempat saya tinggal. Hmm. Jadi sudah mas seperti itu, kita nggak bisa minta tolong sama orang, makanya emosi-emosi kan udah macam-macam di sini. Pikiran Udah apa menep lagi? banget gitu ya. Iya, makanya betul seperti Mbak Zaki bilang, video-video atau tontonan-tontonan yang lucu itu bisa membantu banget. Atau enggak gojekan lah sama keluarga kayak gitu ya. Gojekan tahu Iya, nggak Mbak Reni? ngobrol, bercanda. Iya, bercandaan sama keluarga gitu. Itu sangat ya, sangat membantu ternyata loh gitu. Iya, Iya, benar. Oh iya, tadi ngomong-ngomong tentang kondisi sekarang ini kan kita masih dalam kondisi yang pandemi nih. Nah, itu kan memang membuat emosi orang kan nggak karu-karuan ya. Nah, apalagi iya, nonton sosmed ya. Setiap hari ada yang wafat, ada yang sakit gitu. Itu kan innalillahi wa secara inna tidak ilaihi rajiun. langsung ya mudah-mudahan mereka husnul khotimah gitu ya, diterima di sisi Allah yang terbaik, yang sakit juga cepat sembuh. Nah, buat yang masih sehat itu kan kadang secara tidak langsung tuh bikin cemas, bikin khawatir gitu tuh. Ada Apapun, solusi nggak, ya, Mbak? apapun. Makanya apapun tuh kalau bawaannya lagi begini ya, apapun tuh akan dianggap sebagai suatu rangsangan negatif. Apapun, Hmm. padahal segala hal adalah netral ya Mbak Zaki. Hmm. Kenapa? Karena rendahnya energi kita, emosi kita yang berada di level force. Ini seperti Hmm. kejadian, saya pernah Mbak Zaki, update status begini, Hmm. sudah capek-capek mikirin masa depan, ternyata sukses. Sukses. Emojinya tuh kayak orang kesel gini, gitu. Hmm. Saya posting. Itu kan yang mungkin menganggap sebagai sesuatu yang garing, nggak lucu, adalah komen sahabat saya, si Kumbang namanya. Lebay katanya. Aduh, kok lebay? Karena saya tahu beliau pekerjaannya apa, saya juga tahu kepribadiannya seperti apa. Oh, ya sudahlah saya jelaskan. Saya bilang begini, Pak, ini bukan lebay, ini teknik utilisasi. Jadi biar kita nggak ngerasa capek-capek mikirin masa depan kan berarti kita sudah khawatir kan? Cemas gitu. Ternyata di masa depannya malah sukses gitu. Itulah yang namanya utilisasi, Pak. Kita memanfaatkan rasa apapun yang negatif, seperti takut, cemas, khawatir gitu kan, malas, menjadi sesuatu yang lebih memberdayakan. Akhirnya ditanya lagi, kalau sombong bagaimana? Sombong kan itu energinya negatif. Bagaimana cara agar dia itu jadi positif? Wah, ide yang bagus nih buat bikin materi YouTube. Ternyata jauh sebelum saya membuat materi YouTube, si Kumbang ini mempraktekkan utilisasi tersebut. Anaknya itu yang lulus SMA ternyata mau mendaftar ke ITB. Wah, kalau saya berdoa, ya Allah, semoga anak saya diterima di ITB, rasa yang akan dipancarkan ke Gusti Allah adalah rasa ketidakpercayaan, rasa mental miskin, rasa ketidakmampuan, rasa khawatir. Nanti malah nggak diijabah. Pakai aja utilisasi. Saya khawatir anak saya diterima di ITB. Malah diterima. Nah, itu Mbak Zaki. Jadi justru
kalau kita bisa memanfaatkan ini semua, diutilisasi, ini malah semakin berguna, Mbak Zaki, untuk mencapai keinginan-keinginan yang kita maksud. Ketika kita dalam kondisi emosinya negatif, itu bisa diutilisasi atau Bisa dimanfaatkan ya. diutilisasi, iya. Mbak Zaki kan tadi Oke. bilang di masa pandemi, betul. Masa pandemi ini malah semakin menyokong orang untuk berperasaan emosi-emosi yang negatif. Makanya ya mungkin kalau kita tidak bisa merubah, seenggaknya kita konversi menjadi emosi-emosi yang diarahkan kepada hal apa sehingga si marah ini lebih berguna, takut ini lebih berguna, cemas ini lebih berguna, sombong ini lebih berguna gitu loh Mbak Zaki. Betul betul. Misalnya, wah aku khawatir nih besok dapat uang banyak misalnya gitu ya. Ya, aku malah khawatir nanti Mbak Zaki kalau aku jadi YouTuber, apa kata orang kalau aku sukses? Nanti aku diomongin kalau aku dermawan Mbak Zaki. Gimana dong? Nah itu yang aku Wah, lakuin. mau dong. Iya, Ya traktir kebayang nggak traktir. Mbak Zaki? Kalau kita banyak sedekah, nanti diomongin orang. Apa kata tetangga? Khawatir kan kita? Nah, udah itu aja. Iya, betul. Ya, jadi gitu ya, bisa dimanfaatkan juga emosi negatifnya menjadi tujuannya jadi yang memberdayakan. Jadi kita nggak rugi dua kali ya, Mbak Reni. Sudah Iya. emosinya negatif, hasilnya nanti negatif juga. Jadi kan mendingan kita negatif nggak apa-apa deh. Memang itu nggak bisa kita hilangkan gitu ya. Nggak bisa Tetapi kita hilangkan. bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang hasilnya bagus gitu. Karena seperti Oke. misalkan contoh rasa benci. Rasa Mm-mm. benci deh misalkan. Karena Mm-mm. kita nggak bisa ngerubah, kita mungkin katakan bisa merubah kebencian kita pada sesuatu pada saat itu. Suatu Mm-mm. saat kan benci akan muncul lagi terhadap hal yang lain. Jadi Mm-mm. kan intinya kita tidak bisa merubah rasa benci, tetap aja ada. Mm-mm. Begitu juga rasa sedih. Kita sedih nih hari ini, ya udahlah kata Mbak Zaki, katanya dengan nonton video-video atau film, nanti kita nggak sedih lagi. Oke, tapi kan besok ada kejadian lagi yang akan membuat kita sedih. Jadi jangan terpaku dengan emosi-emosinya untuk dirubah karena nggak bisa. Tapi mulai fokus dengan memanfaatkan. Ini energi-energi negatif, emosi-emosi negatif ini karena tetap selalu ada, bagaimana kita mengakalinya. Iya, dimanfaatin aja ya emosi negatifnya. Dimanfaatin aja, karena nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dihilangin. Wah, marah banget nih hari ini gitu ya. Ini kan marah banget, semakin disayang suami misalnya gitu kan. Atau teman-teman bisa mempraktekkan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing gitu ya. Terus nih Mbak Reni ada pertanyaan lagi. Jadi Mbak Janah Raudotul, mengurangi baperan itu gimana ya Mbak? Saya kalau baper bisa mudah down. Nah ini gimana? Ini cewek banget. Asik juga dibaca dari teman-teman, ternyata banyak yang say hi, saya malah nggak tahu karena nggak bisa di scroll ke bawah, ke atas. Mengatasi baper ya, baper itu kan kenapa dulu? Baper itu kenapa dulu? Biasanya baper itu ada yang mungkin kecewa, marah, minder, takut atau apa, kan kita juga nggak tahu. Identifikasi dulu, baper itu kenapa? Malukah, takutkah, atau tersinggungkah, kecewakah, sedihkah? Dari emosi-emosi ini barulah kita memanfaatkannya. Misalkan baper karena kecewa. Kecewa ini kan berarti kita banyak berharap sama orang. Kenapa banyak berharap sama orang? Berarti selama ini orang tersebut rasa keamanannya, rasa keunggulannya adalah pandangan dari orang lain. Citra-citra yang mungkin dipikirkan oleh orang lain. Nah, ini biang keroknya tuh di situ. Kemelekatan kepada pandangan atau ya harapan-harapan dari manusia. Harapan-harapan kepada manusia. Oke. Kalau kita rubah kepada Tuhan, wah itu tak terkalahkan deh powernya. Bodoh amat Rubah aja. orang Iya, mau ngomong apa bodoh amat gitu ya. iya. Rubah aja. Bapernya itu jangan baper pada manusia, baper pada Tuhan. Itu lebih memberdayakan. Wes, mantap. Oke, lanjut Mbak Reni. Ini yang saya hello belum saya baca ya. Saya baca yang pertanyaan aja ya. Mengelola tubuh, pikiran, perasaan. Noted ini Mbak Ratna. Bikin daftar feeling good. Menarik nih. Iya, Terima kasih Mbak Reni. Oke, sama-sama Mbak Ratna. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi ya. Mumpung ini Mbak Reni ada waktu nih.
malam mingguan bersama kita. Oke. Nah nih, selain itu Mbak Reni, apa nih yang bisa dilakukan teman-teman nih untuk mengatasi emosi negatifnya? Teman-teman, untuk mengatasi emosi negatif diperlukan kesadaran yang stabil, kesadaran Mm-mm. yang tinggi. Dan Mm-mm. untuk menuju kesadaran yang tinggi ini perlu dilatih. Nggak bisa kita hanya sekali bertapa 30 hari atau berapa, sekali kita Sholat mendapatkan misalnya ya. rujukan. Itu nggak bisa. Semua bisa dilatih dengan merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan pun ada triknya. Kenapa disebut kebiasaan? Karena terjadi berulang kali. Minimal, ya minimal mungkin idealnya sih 21 hari. Tapi 40 hari itu cukup untuk melatih kebiasaan. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, ini akan menjadi faktor penentu keseharian kita, yang akhirnya nanti nasib kita akan seperti apa. Jadi teman-teman, rubah kebiasaannya. Nanti kesadarannya juga akan merubah. Caranya Mm. seperti apa untuk merubah kebiasaan? Kan justru yang sulit merubah kebiasaan ya Mbak Zaki. Eh. Berarti Rubah yang tempat tinggal. dirubah ini apanya Mbak Reni? Kebiasaan apa nih? Rubah kebiasaan-kebiasaan yang baru itu bisa dirubah dengan kita merubah banyak hal juga. Merubah cara berpikir, merubah tempat tinggal, merubah orang-orang. Hmm, Kenapa mudah banget baper? Kenapa mm. mudah banget kita tenggelam dalam emosi-emosi negatif? Karena kita berada dengan energi yang setara, lingkungannya negatif juga. Hmm, Keluarganya, anggota keluarganya mendukung untuk kita bertumbuh seperti itu. oke. Orang Mm. tuanya mungkin sama juga sering mengeluh tentang ekonomi, Mm. adiknya sering mengeluh tentang mungkin kondisi rumah, teman kerjanya pun sama. Nah, makanya pindah, Akhirnya, hijrah menuju ah, tempat yang mm. bisa merubah. Akhirnya kita jadi ikutan aja ya. Kayak Iya, otomatis sudah ikutan mereka gitu. ibaratnya garpu tala, kita mungkin tidak ikut menggetarkan energi tersebut, tapi karena ada orang lain yang menggetarkan energi tersebut dan kita masuk ke gelombang tersebut, kita menjadi ikut bagian dari energi tersebut. Jadinya Cepet-cepet deh kecipratan deh teman-teman. kitanya ya. Iya, putus Oke. rotasi energinya dan kita cari energi yang rotasinya baik. Saya nih, saya berteman dengan Mbak Zaki, alhamdulillah jadi orang sukses seperti sekarang. Wes, alhamdulillah. Ini tentunya berkat Allah Subhanahu wa taala ya, Mbak Reni. Amin, 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 Allah, amin. Kita jadi perantara aja gitu. Itu Tapi ini kan sudah terbukti ya, Mbak Zaki. Ketika saya berteman dengan Mbak Zaki, dengan Pak Arif, Bu Vivit Yun, Muhammad Nurul Banan, dan teman-teman yang lain ya, Pak Muhammad Ferry Yusri. Kita jadi orang, saya sendiri gitu, saya jadi merasa orang-orang yang energi saya itu sudah bukan yang dulu. Wah, itu berlipat-lipat banget berubahnya. Berarti menemukan lingkungan yang baru, menemukan orang-orang baru, itu penting Iya, juga ya. betul. Oh, penting banget. Penting. Kita Hmm. tidak akan bisa bertumbuh kalau kita masih berada di daerah wabah. Kalau saya bilangnya begitu. Hmm. Oke. Nah, nih Mbak Reni, misalnya kayak Mbak Reni kan bisa tuh langsung putus gitu ya. Yang teman-teman lama diputus, Iya, ganti diputus. teman-teman baru. Lah kan Sadis memang. kadang ada orang yang merasa bersalah, masa sih memutus persaudaraan, memutus pertemanan, memutus persahabatan. Kan kadang ada yang malah nggak enak gitu, malah merasa bersalah Iya. jadinya. Itu gimana menurut Mbak Reni? Nah, iya, jebakan Batman ya. Merasa bersalah itu ada di level 30. Paling rendah setelah yang paling bawah banget itu kan rasa malu, Rasa malu. 20. Rasa Hmm. bersalah itu 30. Parah. Ini yang termasuk dengan orang-orang yang pengen bertaubat menjadi lebih baik, tetapi kehambat dengan selalu merasa bersalah. Apakah Tuhan Hmm. akan menerima segala taubatku yang akhirnya, ngapain aku bertaubat? Aku sudah begini, gitu kan, ntar juga masuk neraka juga yang akhirnya tobatnya nggak jadi tobat-tobat gitu. Dia tersiksa dengan rasa bersalah itu. Begitu juga dengan orang yang gimana ya kalau nanti begini-begini aku ngerasa bersalah. Kalau Ah, saya pribadi mikirnya gini Mbak Zaki, selama saya hidup, saya sekarang 36 tahun Mbak Zaki, dari saya lahir sampai sekarang saya 36 tahun, yang selalu berada untuk saya, itu ternyata saya sendiri. oh, Teman-teman saya mungkin dulu rela mati untuk mereka. Tapi mereka nggak pernah ada untuk saya 24 jam seperti saya.
Ya Oke. kan Mbak Zaki, bahkan mungkin orang tua walaupun sayang dengan anak, anak akan ninggalin suatu saat. Pasangan bisa berpulang duluan gitu. Tetapi Mm-mm. yang selalu bersama kita adalah kita. Sebaik-baiknya kita memperlakukan teman, sahabat, saudara, ada saatnya mereka mengkhianati kita. Tetapi kita doang nih yang nggak pernah mengkhianati kita. Jadi kalau memang ujung-ujungnya tentang diri kita, bahkan suatu saat ketika kita berpulang, kita bertanggung jawab itu untuk diri kita. Jadi saya merasa harus ada titik di mana saya memperjuangkan diri saya dan saya tidak lagi berteman dengan orang-orang yang hanya mengambil keuntungan dari saya. Gitu Oke. Mbak Zaki. Akhirnya diputuskanlah orang-orang yang toksik-toksik tersebut. Kalau Mm-mm. yang masih bagus, adabnya itu alhamdulillah sampai sekarang masih berteman. Tetapi yang sudah saya anggap toksik itu udah lama nggak ada Mbak Zaki. Cut. Dan itu Mungkin Mbak ya. Reni nggak perlu merasa bersalah juga ketika mengkat kayak gitu ya. Mbak Zaki, karena saya sudah pol-polan banget sama mereka, tapi ternyata mereka tidak melakukan kebaikan yang sama untuk saya, malah cenderung merugikan saya. Ketika saya berhasil melepaskan diri dari mereka, saya justru merasakan lompatan lompatan kesuksesan secara spiritual yang lebih tinggi dibanding saya harus merasa bersalah. Karena Hmm. saya merasakan lebih banyak manfaatnya, Mbak Zaki. Manfaatnya lebih Oke. banyak. Sip, sip, sip. Jadi kayak gitu ya, Mbak siapa tadi itu yang mudah kesenggol, mudah baper gitu ya, itu bikin down. Mungkin dengan apa yang disampaikan Mbak Reni tadi ya, nggak berharap sama orang lain gitu ya. Kita Iya, apa? Bukan bukan egois ya, tapi kita mementingkan diri sendiri gitu, mencintai diri kita. Kalau memang dengan apa lingkungan dan sebagainya itu bikin baper, ya kita bisa berpindah dulu dan sebagainya. Gitu ya Mbak Reni iya ya. kan, betul. Karena kan diri kita ini modal kita untuk kita melakukan habluminanas. Gimana mau kita habluminanas? Gimana mau kita habluminallah? Kitanya sendiri nggak punya modal. Kitanya rusak. Jadi Hmm. ambil waktu untuk ngurusin diri kita sendiri sampai akhirnya stabil. Ketika stabil, orang-orang yang akhirnya yang dulu mungkin kita anggap toksik, sering bikin kita merasa senggol bacok, sering bikin kita merasa baper ketika kita sudah merasa kuat, mereka-mereka itu nggak ada ngefeknya sama sekali, tidak memberikan dampak apapun. Jadi nggak usah baper-baperan gitu ya. Mereka nggak ada Nggak dampak usah. gitu ya. Yang misalkan nih, ada orang mau niatnya memperlakukan kita seperti Reni yang dulu. Heeh. Mereka mungkin dengan gaya nyinyirnya, gaya mencibir, atau memperlakukan seenaknya. Karena mungkin saya sudah merasa lebih kuat. Apaan sih lu? Kecil. Bye-bye. Nggak usah diabotin. Diabotin Nggak tuh apa? usah. Nggak usah diberatin gitu ya. Iya, bahkan udah nggak usah ngasih respon lagi. Biasa aja, kita tidak akan terpancing. Oke, oke. Oh iya Mbak Reni, untuk emosi ini sebenarnya tuh ada pengaruhnya nggak sih sama kepribadian orang? Misalnya kepribadian extrovert, introvert gitu, terus ada yang memang apa? Secara struktur otaknya tuh dia memang lebih dominan ke limbik, akhirnya dia lebih Oh iya, perasa. Ada yang dominan ke apa? Neokortex, jadinya dia nggak begitu ini dengan baper-baper itu nggak terlalu terpengaruh gitu, logisnya iya. lebih ke depan gitu. Itu ada pengaruhnya nggak sih sama kepribadian kita, antara emosi dengan kepribadian kita? Sepertinya ada pengaruh Mbak Zaki. Seperti halnya saya nih. Saya kan otak reptilnya besar. Jadi, kalau otak kadal seperti saya, itu kena panas, perut lapar, kurang tidur, itu bisa senggol bacok sebenarnya. Orang bisa uh, dicekik, orang bisa di... uh, 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 uh. Nah, itulah kenapa fungsinya agar kita selalu memiliki kesadaran. Kita mudah terhubung dengan kesadaran kita. Jadi, misalkan nih, cuaca lagi panas, disuruh masak depan kompor yang, wah, meletup-letup gitu. Orang samping saya nanya-nanya, rese. Saya selalu berhenti dulu masaknya, saya bilang, saya kalau cuaca panas, suhu panas, Uh. dan saya sedang lapar, saya akan cepat marah. Jadi kamu jangan tanya-tanya dulu, beri saya waktu 1 jam, selesaiin masak sama makan. Baru setelah Uh. itu kita bisa ngobrol dengan tenang. Gitu loh Mbak Zaki. Sama seperti Oke. halnya orang yang introvert misalnya.
Heeh. Karena introvert bisa jadi mungkin skill komunikasinya tidak terlatih seperti yang lain, dia mudah baper, dia mudah tersinggung. Kalau Hmm. dia sadar, dia akan menyadari, wah ada orang yang ngomongnya nyakitin nih, nggak enak. Karena saya orang introvert, saya harus sadar. Orang seperti ini saya harus sadar. Ini hanya pikiran-pikiran saya aja. Aslinya nggak begini. Hmm. Sayanya aja yang memang biasanya baperan. Jadi itu Persepsi Mbak Zaki. saya gitu ya, persepsi saya Iya, aja gitu persepsi ya. saya. Saya Hmm, juga sering oke. berdialog dengan diri sendiri untuk sebentar, yang bermasalah ini saya. Karena saya tahu, saya otak kadal. Kenapa saya cepat banget tersinggung dengan orang itu? Oh iya, saya belum makan. Makan aja dulu. Nggak usah meditasi, nggak usah apa. Nggak fungsi kalau saya belum makan. Gitu Mbak Zaki. Oke, jadi ada pengaruhnya ya antara kepribadian Ada kita, pengaruhnya. struktur otak kita. Berarti kita perlu paham juga ya tentang diri kita sendiri Betul, itu tipe orang kayak apa. Jadi ketika ada masalah datang, kita bisa memilahnya dan kita bisa betul. memberikan persepsi yang paling baik gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Berarti udah bener ya gua ninggalin Maimunah. Karena Kak keren Kak materinya. Oh iya iya, betul 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 ninggalin ninggalin Maimunah. Dari ketawa nih. Ini dari Mbak Ratna. Bagaimana dengan saudara yang toksik? Memutus tali silaturahim nggak bisa, tapi deket-deket ya nggak nyaman. Saudara nih Mbak Reni. Pengalaman saya pribadi ya. Nih teman-teman, Mm-mm. ini sesuatu yang mungkin bisa teman-teman konekat atau apa. Tapi saudara itu juga seperti apa? Apakah saudara itu saudara kandung atau saudara dari kayak om, tante, bibi, paman, uwa gitu kan? Kalau saya pribadi kebetulan yang toksik bukan toksik ya. Saya salah sih kalau nyebut toksik, tetapi beda frekuensi. Kurang Beda nyaman, frekuensi kurang nyaman jadi kurang ya, nyaman. karena memang beda mindset. Saya yang seperti ini, mereka yang seperti itu. Akhirnya saya belajar pemberdayaan diri itu tahun 2007, Mbak Zaki. Saya tidak berteman, tetapi ya masih kadang-kadang lebaran mengunjungi gitu. Tetapi tahu karena perbedaan ini, perbedaan ideologi antara spiritual dengan religi, ini sangat jauh berbeda. Waktu itu Mbak Zaki. Iya iya iya. Dari tahun 2007, saya menutup akses mereka semua. Saya berjuang sendirian mempelajari pemberdayaan diri. Bisa membuka akses kepada mereka itu 2018. Berarti Temenan, bolehlah kita Facebook, nyambung lagi kalau kita emang sudah sudah siap kayak lebih gitu baik. ya. Iya, memang sudah siap. Facebook, WhatsApp. Dulu makan belum WhatsApp kali ya, masih BBM atau apa. Pokoknya semua media sosial barulah bisa berteman, silaturahmi interaktif, ngobrol tahun 2018, Mbak Zaki. Karena perbedaan yang begitu mencoloknya. Saya tidak diterima oleh mereka. Perjalanan spiritual saya, perjalanan pemberdayaan diri saya tidak diterima oleh mereka. Daripada bikin bentrok, saya tutup akses. Saya blok mereka semua. Saya membuka akses lagi 2018. Itu waktu yang sangat lama. Tetapi lihat Berarti sekarang Mbak Zaki. Ketika saya membuka akses, saya sudah sangat lebih baik. Mereka pun sama. Mereka lebih baik. Karena mereka bertumbuh, saya juga bertumbuh. Jadi ketika sama-sama bertumbuh, ada di level paling atas, kita bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik. Nah, teman-teman, kita sebetulnya nggak usah, untuk pertanyaan tadi ya, nggak usah repot-repot ingin memisahkan diri dengan mereka. Perbaiki diri kita dulu. Kalau kita perbaikan dirinya sudah bagus, level energi kita sudah tinggi, dengan sendirinya, energi yang rendah itu nggak bisa mencapai. Dibuatlah mekanisme semesta, mereka akan dengan sendirinya pergi menjauh dari kita, menyingkir dari kita. Dengan cara seperti apa? Mungkin mereka akhirnya menyerah, tidak mau lagi ngobrol dengan kita, mereka pindah rumah, mereka punya teman baru, dan mohon maaf, na'udzubillah min dzalik, mungkin mereka terkena berbagai banyak musibah yang akhirnya mereka mulai belajar fokus dengan kehidupan mereka sendiri. Gak ikut campur lagi urusan kita. Gitu. Dulu juga saya gitu, fokus dengan perbaikan diri saya sendiri. Karena seseorang itu tidak akan berteman dengan frekuensi yang berbeda. Pasti nggak akan sanggup. semisal itu saudara sendiri pun gitu. Itu Iya, kita kalau saya. bukan berniat memutus silaturahim gitu ya Mbak Reni, tetapi kita berusaha untuk membentengi diri sendiri dulu gitu karena memang kita belum siap gitu ya. Jadi Nih, teman-teman. niatnya bukan memutus silaturahim ya. Kan Tidak, takutnya tapi nanti kayak memperbaiki diri.
Iya iya. Takutnya kan tadi saya bilang itu takut terasa bersalah dan sebagainya kalau kalau diam-diam kok memutus kayak gitu. Ternyata itu Rasa nggak bukan ya, bukan memutus ya, tetapi kita bukan karena memutus. cinta kepada diri kita, kita bisa Kita membuat benteng untuk kita lebih baik dulu gitu ya. betul Mbak Zaki. Jadi benteng ini tujuannya agar kita baik dulu, kita oke dulu. Setelah kita oke, kan semuanya oke juga. Finansial oke, kesehatan oke, pasangan, lingkungan, orang-orang yang mengelilingi kita juga oke, gitu kan? Terus kondisi apapun selain kesehatan mungkin oke juga. Ketika kita semuanya kondisi sudah mulai oke, sudah berada di level yang kualitas baik, nanti dengan sendirinya mereka akan terhubung dengan kita dengan sesuatu yang baik. Misalnya, mereka akhirnya meminta uang sama kita, minta Minta bantuan sama uang, kita. Ya biasanya kan begitu Mbak Zaki. Kalau minta orang sudah pinjaman. sukses mah, orang sudah sukses pasti sering dipinjemin uang. Oke, jadi kita kalau sudah semakin baik, mudah-mudahan nantinya jadi mudah untuk memaklumi gitu ya. Akhirnya Iya, jadi mudah betul. memaafkan juga gitu. Meskipun dulu Karena menyakiti, ya kalau butuh uang ya tetap dipinjemin gitu ya Mbak Reni. karena sudah tidak menjadi masalah Mbak Zaki. Orang-orang seperti itu sudah bukan lagi menjadi masalah buat kita. Karena kita kan sudah menjadi kuat, begitu banyak cinta yang ada dalam diri kita. Jadi orang mau berbuat seperti apapun, kita memandangnya sebagai sesuatu bahwa mereka itu patut dikasihani. Mereka berada di level yang kesadarannya sangat rendah. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu perbuatannya itu kurang tepat. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang merugikan diri mereka sendiri. Oke oke. Tapi Mbak Reni bukan berarti kita lagi merendahkan orang kan? Wah, kita mentang-mentang sudah merasa tinggi nih kesadarannya, akhirnya wah, lu sepele gitu, kesadaran rendah. Nggak gitu juga kan Mbak Reni? Tapi ya nggak gitu juga. Tapi sesuai Mudah dengan memaklumi gitu ya. ya sesuai dengan utilisasi force itu. Kadang kita juga perlu sombong kan? Kadang kita meutilisasi sombong itu menjadi sesuatu yang berguna. Sombong itu kan masih ada di level force karena sombong itu arogan. Sombong Oke. itu akhirnya menyepelekan orang lain. Tapi justru dengan sombong akhirnya dia tahu bahwa dia punya kualitas-kualitas yang baik dalam dirinya. Makanya dia sombong. Dia tahu apa yang dia sombongin kan? Oke, iya iya iya. Tetapi hanya di momen-momen tertentu, di jalur-jalur tertentu aja. Sip sip. Oke, mantap. Ya, kita tetap nggak boleh lah kita sombong pada situasi dan kondisi tertentu ya. Tetapi ya bagusnya kita ya tetap rendah hati gitu ya Mbak Reni ya. Tidak merasa sudah berkesadaran tinggi nanti Iya, malah jatuhnya iya, ke sombong lagi gitu. iya, jatuhnya ke sombong lagi. Mbak Reni ini masih banyak pertanyaan tetapi sudah jam 20.31 bagaimana? Tambah dong waktunya, Mbak Saki. Boleh, kita selesaiin yang tanya-tanya dulu ya. Nih, Oke, oke. bagaimana dengan orang tua yang toksik? Dari Mbak Siti Lailatul. Orang tua yang toksik, balik lagi. Kita tidak bisa merubah orang lain, termasuk orang tua kita sendiri, darah daging kita. Jangankan merubah diri orang lain, kita pun dirubah orang lain itu pasti nggak mau. Jadi kalau mau berhadapan dengan orang tua toksik itu seperti apa sih? Diri kitanya rubah agar energi kita tinggi. Ketika energi kita tinggi, kita baru bisa mengajak orang tua agar sebaik energinya dengan kita, dengan cara kita menjadi pemancar energi, orang tua tertarik energinya kepada kita, gitu. Orang tua itu toksik karena kita juga berada di level yang sama, sehingga terasa toksiknya itu terasa. Tetapi kalau kita berada di level yang tinggi, mereka nggak akan terasa menjadi sebuah toksik. Oke. Gitu ya Mbak Lailatul. Nah ini ada dari Mbak Ratna lagi nih. Untuk saya dengan sifat harmoni tinggi, itu tidak mudah untuk tiba-tiba nggak deket. Bukan suatu hal yang simple. Itulah kenapa orang baik, orang dengan harmoni yang tinggi, justru paling sering tersakiti. Mohon maaf, saya sampai buat videonya. Orang baik lebih cepat meninggal. Kenapa? Ya itu tadi. Dia tersiksa oleh perasaannya sendiri. Dia sering tidak enak Aduh. sama orang. Ya kan? Tapi dia nggak mikir gitu. Bahkan orang-orang itu malah nggak mikir mereka cuma mau enaknya. Yang dibikin nggak enak itu si orang baik ini. Tetapi kita sering baik sama orang pun sebetulnya kurang tepat.
karena kita jadi mengorbankan kebahagiaan diri kita sendiri, keutamaan diri kita sendiri. Wah, ya, 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 ya. Masuk, Mbak Reni. Oke. Terus selanjutnya, Randy Yungke. Wah, aku dari ini orang baik, gampang meninggal, gampang sakit. Waduh. Mudah-mudahan kita baiknya sesuai dengan porsinya ya. Jadi Iya, baiknya betul, ke sesuai diri dengan kita porsinya. sendiri juga baik, ke orang lain juga baik. Ya, ya kadang-kadang jahat sebentar, nggak apa-apa dengan niat untuk menyadarkan gitu, nggak apa-apa ya. Nih Mas Randy, masukannya Kak untuk orang yang lagi berada dalam fase memutuskan hubungan yang nggak baik dengan orang, apa yang harus dilakukan? Ini sebenarnya rada-rada sama tadi ya. Mau dikomentarin Iya nggak? sih, boleh, boleh. Ya intinya, kalau mau memutus tidak akan ada pernah cara yang baik. Ya mungkin dengan si pemutus ini berusaha naikin dulu energinya dengan cara yaitu tadi yang mungkin lebih mencintai diri sendiri, lebih mencintai sesuatu yang lebih pas dan tepat guna. Nanti ketika mulai memutus hubungan, sebetulnya bahkan kita nggak usah mutusin lagi. Kalau energinya udah beda, itu alam itu mekanismenya akan memutus dengan sendirinya. Kita bahkan nggak usah kerja. Itulah makanya teman-teman ngerasa nggak kalau kita rajin ibadah, rajin belajar-belajar pemberdayaan diri, belajar teknik komputer, apapun itu yang sifatnya menuju kita ke arah yang lebih baik, haters pasti muncul. Orang-orang yang dulunya mendukung malah jadi pembenci kita. Itu karena diperlihatkan energinya sudah beda dengan cara seperti mereka nyinyir, mereka mencibir. Itu kan sebetulnya mekanisme semesta agar mereka terlepas dari kita. Diperlihatkanlah keburukan-keburukannya. Gitu. Iya, iya. Memang untuk mencari orang yang tulus itu langka ya. Jadi ya dimulai dari kita dulu. Kita yang tulus ya. Kadang-kadang se se apa? Deket-deketnya kita saudara, teman kayak gitu ya. Mesti itu ada rasa kadang gitu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak semuanya begitu. Tapi kalau kita sudah memiliki seseorang yang memang tulus dengan kita, lah itu pertahankan. Karena nyari orang tulus itu susah. Ya nggak Mbak Reni? Betul. Ini Mas Asfagos, mau tipe-tipe apapun personal itu tinggal kita berani atau tidak memutuskan mau jadi apa. Oh ini dia pernyataan. Oke, iya pernyataan. Oke, kalau yang toksik atasan kita gimana Mbak? Ini Mbak Jannah. Atasannya yang toksik. Atasannya yang toksik. Ini sebetulnya ada di video saya. Bagaimana cara menghadapi lingkungan atau orang-orang yang toksik. Balik lagi, ini ada dua hal. Apakah kita mau berubah diri kita sendiri agar kita energinya baik sehingga yang di luar sana ikutan membaik? Karena kan kita semesta kehidupan kita, bukan di luaran. Yang mengatur semesta rotasi kehidupan itu kan diri kita sendiri, bukan pihak luar. Pihak luar itu hanya cerminan kita. Bisa jadi kenapa kita dapat bos yang toksik, ada sesuatu yang dari diri kita belum bertumbuh sehingga menganggap itu adalah toksik. Karena kalau kitanya sudah bertumbuh dari positif menjadi proaktif, karena proaktif itu lebih tinggi daripada positif, kita mungkin tidak akan lagi menganggap itu sebagai toksik, tetapi sebagai suatu tantangan. Bosnya nyuruh-nyuruh terus, bosnya nggak pernah puas terus. Jawab dengan langkah proaktif. Dengan menjawab, misalkan bosnya nyuruh 1, jawab 2. Bosnya nyuruh 3 tugas, jawab 4. Jadi setiap menjawab itu dilengkapi dengan laporan analisa, laporan sudut pandang kedua lah, sehingga bos itu merasa puas. Bisa jadi bos itu toksik karena sebetulnya tidak puas dengan kinerja kita. Atau memang bosnya toksik beneran. Ya sudah, kita tinggal pindah kerja aja. Gak usah ada di situ. Karena saya juga pernah merasa, saya direndahkan secara humanis, secara kemanusiaan, saya juga pernah direndahkan oleh seseorang, bos, yang saya merasa akhirnya saya yang salah. Saya berada di energi rendah sehingga mendapat pekerjaan di mana saya direndahkan. Gitu. Pertinggi aja energi kita. Oke, gitu ya Mbak. Nih Mbak Hani bermanfaat sekali materinya. Wah, makasih Mbak Hani udah hadir. Mbak Ratna, mantap tercerahkan. Terima kasih Mbak Reni. Wah, mantap Mbak Parlina, Mbak Reni memang mantap. Alhamdulillah. Ya, ini ada Mbak Afa juga. Khas ketawanya Mbak Zagi dan Mbak Reni. Iya nih Mbak, kita setipe ini. Mbak Nona, Mbak, pripun biar cepat
melihat karma buruk dari orang yang merugikan kita. Waduh, karma buruk orang lain nggak usah dilihat ya Mbak Reni. Ini pertanyaan yang bagus tapi Mbak Zaki. Gini, Oh, gimana? teman-teman yang ada yang teman-teman seseorang yang bahkan sampai nanya ke saya, manggilnya ibu, Bu, gimana? Ini face to face nanya ya. Kan Tuhan itu maha adil, tapi kok nggak pernah lihat orangnya kena hukuman karmanya. Terus saya bilang, Kayaknya puas hukum banget karma gitu itu lah. Kalau lihat ini gitu. dari pertanyaannya, ini hati-hati untuk yang bertanya pengen melihat seseorang dapat karma buruknya. Karena dengan berkata demikian ada dendam dalam diri kita. Nanti yang saya khawatirkan, Betul. semesta membuat mekanisme kita yang dapat karma. Jadi masalahnya sudah bukan lagi mereka, tetapi kita. Karena kalau untuk masalah karma, harus yakin 100%. Ini saya bukan menyumpah atau apa ya. Hukum alam itu nggak akan pernah ingkar, nggak akan pernah bohong. Misalkan, anak kecil umur 3 tahun baru bisa jalan. Karena bisa jalan, akhirnya dia jalan ke seberang jalan. Ditabraklah sama mobil. Kan mobil yang melaju atau kereta yang melaju tidak akan melihat apakah itu anak umur 3 tahun, kalau memang nggak bisa ngerem, ya akan tertabrak. Seseorang yang jalan di atas bukit, lalu menuju jurang, dan akhirnya dia jatuh, apakah hanya karena dia ganteng? Apakah hanya karena dia berjasa untuk negara atau orang kaya? Hukum alam ngasih pengecualian? Nggak bisa. Seperti halnya hukum karma. Salah satunya mungkin kenapa kita mendapatkan musibah, sehingga kita mengharapkan orang lain dapat karma tersebut, bisa jadi kita pun sedang membayar karma tersebut. Oke, sip. Gitu ya Mbak Nona. Ini ada lagi, Mbak, biar konsisten high energi gimana? Nggak bisa konsisten. Energi high nggak bisa konsisten. Ini Selama sama masih dengan bernafas ya. Iya. Jadi gini ya Mbak, kalau kita lihat yang tadi di awal video ini ya, di jantung, detak jantung, kalau kita ke rumah sakit kan seperti ini ya, naik, turun, naik, turun. Kalau kita konsisten lurus kan berarti kita mati. Iya kan? Justru karena naik, turun, kadang marah, besok bahagia. Itu yang bikin kita baik. Semangat, kita nggak bisa semangat terus. Masa mau tidur harus semangat? Semangat, saya mau tidur. Kan nggak bisa begitu. Justru karena kita nggak semangat, kita leha-leha, kita santai, makanya kita bisa tidur. Relax gitu ya. Semangat harus tidur kan nggak begitu. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana menyadari agar emosi itu kembali ke level stabil. Mungkin seperti itu ya Mbak Zaki ya. Iya betul. Dan itu sudah dibahas Ya, dari awal iya, ya. Kita udah iya. bahas dari awal. Mungkin nanti bisa disimak karena video ini saya save di IGTV. Jadi teman-teman nanti bisa simak dari awal. Kalau yang tadi terlambat masuk ya, kita udah bahas bagaimana mengubah emosi negatif itu dari awal perjumpaan kita dengan Mbak Reni. Nih Mbak Nona, saya pernah dapat bos toksik, tapi itu memang merusak jiwa. Wah, iya. Tapi itu dulu, alhamdulillah sudah ganti bos yang lebih baik ya, Mbak. Berarti sudah Oke. bisa merubah energi sehingga dia bisa bertemu dengan orang lain yang baik. Karena kita nggak mungkin bisa bertemu dengan orang baik kalau kitanya juga nggak baik. Oke, iya betul, setuju ya. Ini Mbak Asfa, oh saya cewek, oh iya maaf karena namanya nyambung-nyambung jadi saya tidak bisa mengenali ini laki-laki Aku atau tadi perempuan. ketawa loh baca itu. Oh temennya Mbak Reni ya? Enggak, bukan kayaknya. Saya juga Oh kurang gitu, tahu. iya. Oke Mbak, makasih ya sudah gabung dengan kita. Terus ada Mbak Jana, Barokallah, Mbak Zaki, Mbak Reni, matur nuwun, sama-sama. Ada Mbak Mida Tari juga tadi saya lihat ya. Makasih Mbak Mida udah hadir. Ada Mbak Aini. Mbak, saya sering merasa ada teman dia itu baik, tapi rasa kenapa kurang cocok ya. Nggak nyaman bersama dia. Padahal dia baik. Itu bagaimana Mbak? Nah, itu bisa jadi memang ada sinyal-sinyal dari itu namanya intuisi. Salah satu pikiran bawah sadar kita berkomunikasi dengan pikiran sadar, salah satunya dengan intuisi. Nah, intuisi ini ada dua. Intuisi karena berdasarkan fakta-fakta, atau intuisi karena memang mediator Tuhan berbicara dengan kita. Nah, bisa jadi dari dua ini, intuisi, mungkin kenapa tidak nyaman, energi itu nggak bisa dibohongin. Sebaik-baiknya orang, kita ngerasa nggak nyaman, itu kan nggak bisa dilogikakan ya, kenapa? Padahal orangnya baik. Tetapi kan feeling kita itu nggak bisa dibohongin.
kita tuh nggak nyaman. Seperti halnya misalkan Mbak Zaki nawarin investasi. Mbak Reni ada investasi. Kalau Mbak Reni investasinya 2 juta, keuntungannya sampai akhir tahun ini sekian, sekian, sekian. Itu sudah berikut fakta Mbak Zaki. Tetapi walaupun faktanya sekuat apapun, perasaan saya itu nggak enak. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak enak aja. Kayaknya nggak yakin gitu. Nah, seperti ini. Bisa jadi ini mungkin pertanda ada sesuatu. Saya juga kurang paham. Silakan aja baiknya seperti apa. Cuman teman-teman, kalau teman-teman tidak pandai menangkap sinyal-sinyal intuisi ini, nanti akan berlanjut ke emosi. Emosi masih kita abaikan nih, berlanjut ke sensasi fisik. Kita akan dibuat sakit fisiknya. Oke, berarti menjaga emosi ini sangat penting ya, Mbak Reni, karena Iya, kalau iya, kita terlalu berlarut-larut di emosi yang negatif, bisa nanti jadinya sakit fisik ya. iya. Utamanya ya jadi stres, sakit mental gitu ya. Iya, itu kan emosi itu pintu gerbang menuju fisik. Jauh sebelum fisik, sebelum pikiran kan emosi dulu. Jadi kalau emosinya kita abaikan dari energi-energi negatif ini, emosi-emosi negatif, nanti larinya ke psikosomatis. Coba berapa banyak sering ya kita pergi ke dokter karena sakit, dokternya bilang gini, kebanyakan pikiran Mbak, kebanyakan emosi-emosi negatif, pasti begitu. Betul. Kebanyakan pikiran, kebanyakan stres ya. Iya, pikiran itu kan dari emosi kan? Iya. Iya. Jadi gitu ya. Ini ada satu lagi nih Mbak ya, satu lagi. Mbak mau dong cara membedakan intuisi. Nyambung sama pertanyaannya Mbak Eni. Cara membedakan intuisi. Intuisi ini, teman-teman, ini sifatnya private antara kita dengan pencipta kita. Cara membedakannya adalah apakah intuisi ini memang betul-betul dari Tuhan atau hanya suara-suara pikiran-pikiran yang ada di dalam diri. Bisa jadi mungkin di-backingi, kalau yang religius mungkin setan, kalau yang mungkin spiritual nafsu. Bagaimana cara membedakannya? Itu yang membedakan adalah yang tahu adalah diri sendiri. Tetapi untuk memudahkan bagaimana cara mengetahuinya adalah bersihkan hati dari segala sampah-sampah emosi negatif. Emosi yang menyebabkan luka batin. Ketika hatinya bersih, mudah dicari apakah itu dari Tuhan atau dari yang lain. Dan Ego kita biasanya, sendiri gitu ya. betul, betul Mbak Zaki. Biasanya kalau itu intuisi dari Tuhan, ketika kita menjalankannya, ada perasaan nyaman. Dan ketika itu bukan dari Tuhan, ada perasaan yang tidak nyaman. Oke, ya gitu ya Mbak Nona. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih dari Mbak Ninin, Mbak Zaki, Mbak Reni sama-sama. Oke, ini banyak yang nggak tak baca ya Mbak Reni, karena lumayan banyak dan ini ada yang pernyataan-pernyataan aja atau saya hello aja, nggak apa-apa ya, nggak aku bacain ya teman-teman. Oke Mbak Reni, udah jam 9 kurang ini, melebihi jadwal yang kita agendakan. Terima kasih Seperti sekali. biasa. Oh iya ya, artis memang gitu ya. Terima kasih sekali Mbak Reni sudah mau ngobrol-ngobrol malam mingguan bersama kami semua di sini. Sangat bermanfaat apa yang Mbak Reni sharingkan. Nanti mudah-mudahan kita bisa joinan lagi di kesempatan yang lain ya dengan membahas tema yang berbeda juga. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir juga, sudah menemani kita ngobrol. Jadi diskusi kita semakin panas gitu ya. Semakin Jangan seru. lupa nonton YouTube-nya ya. Iya benar. Itu karena ada teman-teman semua pada malam hari ini. Nah, ini Mbak Reni bukan hanya cerita tentang bagaimana emosi negatif itu diubah menjadi yang lebih baik, tetapi Mbak Reni juga banyak sekali berbagi tentang pembelajaran-pembelajaran yang lain. Nah, teman-teman yang penasaran, silahkan nonton di YouTube-nya Mbak Reni ya. Namanya YouTube channelnya Reni Wulandari Abidin ya, Mbak Reni ya. Betul. Iya, silahkan teman-teman mampir ke channelnya Mbak Reni kalau ada yang pengen digali lagi apa sih yang teman-teman pengen ketahui, dan itu sangat, kalau saya itu yang namanya ilmu itu sangat mempengaruhi mengubah mindset ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengubah mindset kalau kita tidak pernah belajar ya, dan kita tidak bisa meningkatkan kesadaran kita juga karena mindset kita udah tertutup. Nah, dengan belajar seperti pada malam hari ini ya, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita juga semakin meluaskan mindset kita, semakin meningkatkan kesadaran kita, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengubah emosi yang tadinya negatif menjadi emosi yang memberdayakan.
Oke, gitu Iya, Mbak Reni. memberdayakan. Iya, Iya. terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir, Mbak Reni juga, terima kasih. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini berkah gitu ya. Amin, amin, Amin. Allahumma amin. Yuk Mbak Reni kita tutup bareng-bareng. Ya, Ya, wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. teman-teman. Makasih, sampai jumpa di kesempatan lain. Ya.